Dalam acara silaturahmi nasional Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, di sela-sela pidatonya saat Presiden berbincang dengan para aparat pemerintah desa, terdengar celutukan mengusulkan Presiden Jokowi untuk maju 3 periode, namun tidak ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, para kepala desa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Jokowi agar dapat mengoptimalkan peran dan juga fungsi kepala desa dan semua tuntutan dikabulkan oleh Presiden. Nah, ini narasumber yang kami tunggu-tunggu tadi, Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, akhirnya bisa bergabung dengan kami pagi hari ini. Bang Ngabalin, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bayu bersama Raffi ya. Pagi, ya, Bang. Pagi, Bang. Oke, Bang. Kami mensum up dengan apa yang tadi sudah disampaikan dua narasumber sebelumnya mengenai pertemuan Pak Presiden dengan APDESI ya beberapa hari lalu. Nah, yang pertama ini adalah benar nggak sih bahwa acara ini merupakan acara settingan begitu? Oke, saya sejak kemarin telah menyampaikan kepada ruang publik bahwa tidak saja asosiasi pemerintahan desa yang mendapat banyak waktu untuk bertemu dan berjumpa dengan Bapak Presiden, tetapi hampir semua unsur organisasi dan kalangan masyarakat yang bertubi-tubi terus mengajukan waktu, minta kesempatan dengan Bapak Presiden, dan itu diatur jadwalnya. Artinya apa? Artinya bahwa dalam hal pertemuan dengan Bapak Presiden, dalam membuat acara dan kegiatan-kegiatan seperti asosiasi pemerintahan desa itu banyak sekali organisasi. Sehingga banyak yang juga menyampaikan bahwa apakah ini merupakan settingan dari pemerintah. Saya kira itu tidak saja sebuah pikiran, pernyataan yang sesat, tapi sekaligus adalah menyesatkan banyak orang. Karena Presiden selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara tentu saja siapa saja bisa berjumpa, siapa saja bisa ketemu, dan itu masih ada dalam jadwal Bapak Presiden. Sehingga saya harus mau mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu settingan, pasti itu tidak benar, gitu. Oke, baik. Nah, soal ini juga Bang, soal apa dukungan 3 periode gitu. Ada yang meskipun Pak Presiden akhirnya menyebutkan ya, Pak Presiden kan juga bilang bahwa Pak Presiden taat konstitusi begitu ya. Nah, tadi di dialog kami sebelumnya, kenapa tidak ada lontaran misalnya di Pak Presiden begini, saya taat konstitusi hanya untuk 2. Kenapa? Ada mana? Narsumnya ada? Mana? Siapa? Tadi Bang. Tadi ketika kami sudah menghadirkan 2 narasumber, nah, kita merangkum begitu pernyataan dari beberapa narasumber yang tadi sudah menyampaikan informasi dan juga tanggapannya mengenai hal ini, Bang. Nah, soal dukungan periode 3 periode ini, meskipun Pak Presiden kan menyatakan bahwa taat konstitusi begitu ya, kenapa tidak langsung disebutkan bahwa taat konstitusi untuk 2 periode saja begitu? Iya, karena di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang disebutkan itu adalah Presiden dan Wakil Presiden dapat dicalonkan kembali pada periode atau pada masa yang sama untuk 1 periode lagi. Artinya, kalau secara jelas dan transparan seperti itu dikemukakan oleh konstitusi, tidak boleh ada orang, satu makhluk pun di negeri ini yang memaksakan Presiden untuk membuat satu pernyataan yang berbeda dengan konstitusi. Kalau pernyataan ini berulang-ulang disampaikan, terus apakah orang itu tidak mendengar? Apakah orang itu tidak mengetahui? Itu ahli hukum tata negara mana itu yang berulang-ulang terus paksa Presiden? Kasih tahu dong, kalau bisa undang ya, kapan bisa TV One mengundang, biar kita berdialog sama-sama supaya jangan karena kepandaian dan pengetahuan ilmunya kemudian publik juga dibikin bodoh gitu loh.
Bang Abalin, iya tadi rencananya kita juga seperti itu Bang, menghadirkan Bang Abalin, kemudian dari PDIP, Bang Denny dan juga Bang Ferry, ahli hukum begitu ya Bang ya. Tapi merangkum pernyataan Bang Ferry, tadi Bang Ferry menyampaikan bahwa ini seperti settingan, kemudian juga belajar dari histori di tahun-tahun sebelumnya, memang sempat ada di kepemimpinan sebelumnya bahwa memanfaatkan kepala desa untuk mengangkat mengenai isu-isu tersebut. Kemudian juga dirasa tidak mungkinlah aparatur desa, kepala desa ini tidak mengetahui bahwa usulan 3 periode ini melanggar konstitusi. Ujung-ujungnya, akhirnya harusnya pemerintah memberikan informasi atau counter begitu ya, sehingga masyarakat tidak berpikir bahwa usulan 3 periode oleh aparat desa ini juga konsolidasi oleh pemerintah begitu Bang. Ya, makanya dua hal. Hal yang pertama, kalau itu menjadi tuduhan kepada pemerintah atau kepada presiden bahwa dalam konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah, pasti itu berburuk sangka, pasti itu adalah sebuah pernyataan yang sungguh penuh dengan fitnah, penuh dengan kebencian. Dan yang kedua, apakah aparat desa ataukah orang desa ataukah masyarakat itu ikut mendengar, kemudian melihat di televisi, siaran Bayu dan teman-teman di televisi tentang 3 periode, tentang penundaan pemilu, kemudian mereka berpendapat, berwacana seperti itu. Apakah tidak boleh di alam demokrasi ini sampai ada yang menyebutkan haram, pantang, dan segala macam? Saya mau bilang bahwa orang-orang pandai dalam berpendapat di ruang publik, ini yang saya selalu bilang, jangan tidak memasukkan unsur edukasi kepada masyarakat atau termasuk di dalamnya adalah teman-teman dari asosiasi pemerintahan desa. Pakailah narasi yang bagus dalam hal memberikan pendidikan kepada masyarakat. Sah-sah saja orang berbicara tentang penundaan, orang berbicara tentang 3 periode. Yang mereka bicara dan usulkan itu ada di pimpinan partai politik, di DPR RI sana. Jangan dibawa-bawa ke istana atau Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena Presiden Joko Widodo mengerti tentang hukum, mengerti tentang konstitusi. Karena itulah berkali-kali beliau berpendapat. Apakah salah dengan pernyataan Presiden bahwa saya tunduk dan taat pada konstitusi, hanya 2 periode? Kalau orang bicara tentang 3 periode, orang berpendapat tentang periode, monggo. Nah, tapi konstitusi tidak memberikan ruang dan waktu. Itu yang saya maksudkan supaya narasumber orang-orang hebat-hebat ini juga pakai narasinya yang bagus untuk mendidik publik. Kok begitu saja orang diharamkan di alam demokrasi? Waduh, hebat sekali kalian. Itu maksud saya. Oke, tapi yang dipertanyakan Bang, kenapa tidak saat itu Bapak Presiden Joko Widodo memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung? Takutnya di silaturahmi berikut-berikutnya terjadi hal serupa begitu Bang. Dan memang saat itu kondisinya juga tidak hanya Bapak Presiden yang hadir, juga ada beberapa menteri dari kabinet juga hadir di situ. Iya kan, lihat pertama acara itu dilakukan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa, kemudian dalam tengah pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden, juga jarak dengan orang yang bicara, dengan itu juga yang bicara, sehingga materi yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden dan lain-lain sebagainya, kemudian mereka juga menyampaikan pendapat dengan ruang yang sangat terbuka, dengan riuhnya manusia yang begitu banyak. Artinya apa yang mau saya bilang, mari kita tetap berprasangka baik bahwa ruang dan waktu yang sudah berulang-ulang juga disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bagian dari bentuk mengedukasi publik juga kepada teman-teman asosiasi pemerintahan desa. Yang saya tidak setuju itu kalau kemudian ada orang berpendapat, ada orang berwacana, ada orang menyampaikan seperti itu, kemudian mereka mengemukakan haram dan lain-lain sebagainya, konstitusi, harga mati dan macam-macam. Iya, kita harus bernegara dan berdemokrasi seperti itu. Konstitusi yang buat DPR, yang semuanya lakukan. Ini bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Injil, bukan Al-Quran. Ini konstitusi yang kita junjung tinggi dibuat oleh manusia. Jadi cara kita juga dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berbangsa dan negara.
cara Oke, orang Bang, berbicara tadi juga seperti itu. ya Bang Abalin, maaf. Tadi juga ada statement dari Bang Deddy Sitorus gitu. Jadi janganlah orang-orang di sekitar presiden, di lingkungan dekat presiden ini genit-genit gitu menggelontorkan isu-isu periode Jokowi 3 periode katanya. Kalau tanggapan Bang Abalin gimana? Ya, kan sahabat saya Bung Sitorus kan berteman dengan teman-teman pimpinan partai politik, kemudian yang ada di DPR, sama-sama di DPR toh. Ajaklah mereka ngopi sambil mungkin bisa tarik sebatang dua batang, kemudian ngobrol di sana. Nggak usah tarik-tarik ke istana. Saya berkali-kali bilang bahwa di antara partai politik, partai koalisi pemerintah saja kan berbeda dalam pandangan dan sikap. Monggo ngobrol bareng-bareng supaya jangan menjadi berita yang sangat luar biasa begitu masif, supaya nanti bicara jangan tidak ada, bisa kita memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oke, siap. Bang Ali, terima kasih ya waktunya pagi hari ini bisa bergabung. Terima kasih banyak Bang Ali. Mudah-mudahan nanti salam sehat selalu Bang. Saya mohon maaf ya bisa berkumpul dengan narasumber-narasumber yang hebat-hebat itu. Oke. Kami tunggu ya Bang ya. Nanti kita set alarmnya bareng-bareng juga lah Bang ya. Salam sehat Bang. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Abalin.